saya ini tidak pantas masuk surga Firdaus, tapi saya ini tidak mau juga masuk ke neraka. Ini kan cerdik. Tuhan aja sampai bisa diakalin. Iya. Ya salah, luar biasa. Luar biasa. Syair ini betul-betul membawa saya ketika beliau sering membacakan syair ini di setiap ceramah-ceramah di akhir-akhir hayat beliau. Siapa itu? Gus Dur. Iya. Jadi sebelum beliau wafat selalu menendangkan mendendangkan puisi ini. Makanya ada rekaman dia, salah satu beliau sedang membaca puisi ini dan dijadikan soundtrack pemakaman beliau di beberapa kaset CD ketika kita ziarah. Nah, sekarang saya mau nanya ke ini sebetulnya syair ini yang membuat atau yang memperkenalkan syair ini siapa? Syair ini judulnya Al-I'tiraf. Al-I'tiraf itu pengakuan. Pengakuan dari penulis syair itu sendiri. Beliau adalah Abul Ali yakni Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Nawas. Ya, kalau familiarnya Abu Nawas. Kalau nama aslinya tadi Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi. Beliau kelahiran atau hidup pada tahun sekitar 747 Masehi. Jadi kalau hijriahnya mungkin masuk di abad kedua kali. Beliau hidup pada masa kejayaan peradaban Islam. Ketika itu pemerintahannya dinasti Abbasiyah. Beliau sangat dekat dengan penguasa Bani Abbasiyah, yaitu pada masa Raja Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini kan termasyhur gitu ya. Masyhur sekali, salah satu raja dari Bani Abbasiyah yang disebut sebagai masa keemasan peradaban Islam waktu itu. Kalau riwayat nenek moyangnya atau orang tuanya, ayahnya itu dari keturunan Arab, sementara ibunya itu dari Persia. Itu orang tua dari Abu Nawas. Lahir di daerah Ahwaz, sekarang masuk wilayah negara Iran lah. Lalu keluarga ini hijrah ke kota Basra, karena Basra saat itu ramai, ramai. Ya, di Irak. Sekarang masuk negara Irak. Kan dulu ketika umat Islam menaklukkan Persia, ya pada zaman Khalifah Umar Ibn Khattab, pasukan umat Islam ini membangun barak militer di wilayah situ, yaitu dua tempat, Kufah dan Basra. Nanti kemudian dua tempat ini bakal ramai menjadi kota Kufah dan kota Basra. Ketika hidupnya Abu Nawas yang lahir dari kota Ahwaz di Persia itu,
kemudian hijrah ke Basra. Basra waktu itu sudah ramai, sudah Sudah. kota. Jadi kota ilmu pengetahuan juga di Basra itu, begitu pula di Kufah. Sehingga Abu Nawas masa kanak-kanaknya dia mengenyam pendidikan, membaca syair, belajar sastra, belajar ilmu pengetahuan. Ya emang waktu itu saatnya perkembangan peradaban Islam lagi besar. naik-naiknya, lagi hebat-hebatnya. Nah yang unik dari sosok Abu Nawas ini kan terkenal sosok yang cerdik, cerdas, cerdik dan jenaka. Banyak sekali kita mendengarkan kisah-kisah jenaka Abu Nawas ini. Apa itu? Salah satunya. Banyak kisahnya ini, kadang kita baca komik juga ada kisah-kisah jenaka, atau kita mendengarkan film kartun juga ada. Iya, Abu Nawas. Abu Nawas itu kan Abu Nawas. Sekarang mungkin kayak Gus Dur kali ya, lucu. mungkin tapi cerdas gitu. Cerdas. Iya, tapi orang akhirnya paham setelah berapa tahun kemudian atas statement pernyataan-pernyataannya seperti Gus Dur mungkin kali ya, sosok Abu Mungkin. Nawas nih. Mungkin. Tapi kisah ini apa ya? Agak sosok Abu Nawas ini, terutama yang diceritakan atau yang dikisahkan dalam buku Alfu Lailah wa Laila itu, buku sejarah buku cerita 1001 malam, kisah 1001 malam itu. malam. Alfu Lailah wa Laila itu kan ceritanya banyak sekali, dan kadang jenaka, kadang lucu, kadang hikmah, penuh hiburan juga dalam buku itu. Ya sebenarnya tidak hanya cerita Abu Nawas dengan Harun ar-Rasyid, mungkin cerita Alibaba. Oh, di Pernah masa itu dengar? juga ya? Itu di buku Alfu Laila wa Laila. Cerita Alauddin, kisah Aladin itu. Aladin. Iya, itu kan Arabnya Alauddin. Oh. Atau kisah Mughamarat al-Bahriyah, petualangan di samudranya siapa itu Sinbad. Atau kisah Al-Misbahus Sihri, lampu ajaib. Oh. Ya kisahnya itu kan dilus-lus lampu Digosok-gosok ajaibnya, keluar asap, jin. keluar jinnya. Oh. Itu kisah-kisah itu ada di buku Kisah 1001 Malam, Alfu Lailah wa Laila. Tapi konten dari buku Alfu Lailah wa Laila juga banyak yang ditentang juga oleh para ulama. Kisahnya ini ada dasarnya atau tidak. Iya. Tapi itu karya sastra ya. Lepas dari itu semua, buku Alfu Lailah wa Laila adalah karya sastra, termasuk kisah-kisah jenakanya Abu Nawas tadi dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, ketika Abu Nawas belajar sastra, belajar puisi kepada gurunya, kemudian dia diperkenalkan oleh temannya. Temannya ini musisi loh. Namanya Abul Ishaq al-Musoli. Abul Ishaq al-Musoli ini musisi kayak Wan Abbas begini. Bahkan beliau yang menciptakan oud. Oh, ini ya? Ishaq al-Musoli itu yang menciptakan gitar ini, oud. Dulu senarnya masih 3, Bang. Diciptakan Abul Ishaq al-Musoli itu senarnya masih 3. Nah, Abul Ishaq al-Musoli biasa konser, tampil di depan Raja Harun ar-Rasyid. Ini temannya Abu Nawas satu zaman. Nah, Abu Nawas diperkenalkan kepada Abu Ishaq al-Musoli di hadapan Harun, sehingga akhirnya Abu Nawas menjadi penyair kerajaan. Setelah itu baru namanya terkenal nih, viral. Iya. Juga ada musisi lain, muridnya Abu Ishaq al-Musoli, namanya Ziryab. Kalau Ziryab tuh agak kulit hitam lah, kulit hitam. Dia lebih cakep dari gurunya memainkan mood ini. Iya, luar biasa. Ditambahinlah senarnya sama Ziryab ini menjadi 4 senar. Konser, katanya Abul Haq Musoli memperkenalkan kepada Harun ar-Rasyid, wahai sang raja, kami punya anak didik, punya murid lebih bagus daripada saya bermain alat musik ini. Coba panggil. Ayo panggil, konser juga Ziryab ini di depan Harun ar-Rasyid. Lebih cakep kan karena senarnya sudah 4. Iya, jadi nadanya mungkin Variasinya variasinya itu lebih banyak, sehingga memukau penampilan konsernya Ziryab ini. Alhasil
Abu Ishaq al-Musalli itu cemburu kepada Ziryab murid. Apa gitu? Iya, Ziryab terusir dari Baghdad. Dia pergi ke Mesir, ke Afrika Utara, sampai ke Andalus. Andalus. Andalus saat itu dinasti Bani Umayyah, jilid kedua. Andalus itu Spanyol sekarang. Oh, Spanyol. Ibu Oh, kotanya iya, Cordoba. Ibu kotanya Kurtuba. Di sanalah Ziryab bergabung dengan penguasa Kurtuba di Andalusia, yaitu keturunan dari Bani Umayyah jilid kedua. Karena jilid pertama kan Bani Umayyah di Damaskus, kemudian tumbang oleh dinasti Abbasiyah. Jadi pada waktu yang sama ada dua kerajaan Islam besar tuh. Kalau di timur di Baghdad, ibu kotanya dengan tokoh-tokohnya Ja'far al-Mansur, Harun ar-Rasyid, Al-Amin, Al-Ma'mun, dan raja-raja setelahnya. Sementara di bagian barat, di Andalusia yang sekarang Spanyol Raya itu, ibu kota kekuasaannya adalah Cordoba atau Kurtuba dengan tokoh-tokohnya juga. Nah, Ziryab hidup di sana, berkembang menjadi guru musik, membangun sekolah musik, sehingga masyarakat Islam bagian barat banyak belajar musik kepada beliau, kepada Ziryab. Nah, Ziryab lah yang mengembangkan oud gitar ini sampai menyebar ke Eropa, sampai gitar Spanyol itu. Kemudian musik tarabiyat, muasyahat itu awalnya dari guru Ziryab yang asal usulnya dari Musul, dari Irak sekarang itu. Nanti berkembang ke Eropa. Musik-musik itu menjadi musik flamenco, musik-musik Spanyol itu. Iya. Nah, itu Flamenco berkembangnya ke itu, sana tango. ketika pergeseran peradaban dari peradaban Islam di bagian barat menyebar ke Hispania atau Spanyol, ke Prancis Utara dan Eropa Tengah. Kembali ke tokoh itu tadi, yang cerdik, yang cerdas, cenaka juga. Abu Nawas. Iya, Abu Nawas tadi. Abu Nawas ini unik. Masa mudanya juga, puisi-puisinya, pilihan diksi katanya luar biasa, sehingga dia masyhur sebagai penyair di kerajaan. Sangat terkenal sekali. Masa-masa mudanya, syair-syairnya penuh dengan arak, penuh dengan kisah-kisah yang masa muda namanya. Maka terkenal puisinya Al-Khamriyat, karena tema-temanya selalu membahas arak. Arak. Maka dikenal dengan puisi Al-Khamriyat. Itu Al-Khamriyatnya Abu Nawas tadi. Iya. Walaupun hidupnya, masa mudanya penuh dengan kisah-kisah dalam puisi-puisinya tentang arak. Karena arak di tangan Abu Nawas ini hidup, tema arak ini seperti manusia juga. Arak ini tentang jenis-jenis arak, kelezatan arak, rasanya dan segala macamnya, pengaruhnya itu dikaji semua dalam puisi-puisi beliau Abu Nawas. Temanya adalah khamr, yaitu arak. Tetapi yang menarik lagi, karena ini sosok yang sangat unik dan cerdik dan cerdas. Di akhir hidupnya itu beliau menciptakan syair yang sangat indah sekali, sebagai pengakuan dirinya atas segala perbuatannya, atas dosa-dosa yang ia lakukan. Akhirnya beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang ajal menjemputnya, beliau menulis puisi Al-I'tiraf tadi, yaitu ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan. Itu maknanya indah sekali tadi. Bang BHS, Bang Haji Sulaiman membacakan artinya tadi kan luar biasa. Itu pengakuan dari diri Abu Nawas atas segala dosa dan perbuatannya. Memang kalau kita flashback ke belakang, kisah hidupnya kan penuh dengan khamriyat, dilihat dari puisi-puisinya itu tadi. Tapi di akhir hayatnya beliau menciptakan puisi pengakuan dirinya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini tidak pantas masuk surga Firdaus, tapi saya ini tidak mau juga masuk ke neraka. Ini kan cerdik. Tuhan aja sampai bisa diakali. Iya. Kalau engkau tidak mengampuni dosaku, kepada siapa lagi saya meminta ampun? Nah, cerdik itu begitu cerdiknya, sehingga dalam puisi-puisinya ini hidup. Puisi-puisi ini kan orang cerdas, orang cerdik itu banyak akalnya, luar biasa.
pada akhirnya setelah Abu Nawas meninggal, temannya Abu Nawas ini memimpikan beliau. Temannya ini orang soleh, yang taat beribadah, yang bisa dipercaya. Mimpi dengan Abu Nawas. Dalam mimpinya itu, beliau, temannya ini, melihat Abu Nawas duduk santai, tenang di surga. Luar Masya biasa. Allah. Ketika ditanya, ya Abu Nawas, katanya, amal apa yang membuat engkau begitu enak duduk di surga ini? Abu Nawas menjawab, sebelum saya meninggal, ajal menjemput saya membuat syair. Syairnya pengakuan taubat saya atas segala dosa saya. Allah menerima taubat saya. Dan tulisan itu, puisi itu, kertas itu, saya simpan di atas bantal tempat tidur saya. Setelah terbangun, temannya itu bergegas berkunjung ke rumah Abu Nawas, bertanya kepada keluarganya Abu Nawas, apakah Abu Nawas sebelum wafatnya membuat syair al-i'tiraf ilahi lastul firdausi, pengakuan atas segala dosa-dosanya, dan dia bertobat kepada Allah. Keluarganya tidak tahu. Lalu temannya itu menceritakan Abu Nawas meletakkan tulisan puisi al-i'tiraf tadi di bawah bantal. Setelah dicari, ditemukan atas puisi itu. Jadi ini luar biasa. Oleh karena itu saya yakin apa yang diceritakan Bang Haji Sulaiman pada awal pembukaan tadi, bahwa sebelum ajal menjemput Gus Dur selalu mendendangkan puisi atau syairnya Abu Nawas al-i'tiraf ini. Ini rupanya mengikuti jejak Abu Nawas. Iya betul. Pada akhirnya Allah menerima taubatnya Abu Nawas. Husnul Khotimah, luar biasa ini. Iya. Itu makna atau kisah di balik syair Abu Nawas yang berjudul Al-I'tiraf. Itu pengakuan dirinya atas segala perbuatan dan dosa, lalu Abu Nawas bertobat dan Allah menerima taubatnya. Masya Allah. Ternyata makna dari syair Abu Nawas itu memang ada kisahnya gitu kayak ya. Betul. Dan kalau kita baca memang dalam juga itu. Iya, maknanya dalam. Dan cerdik tadi. Iya, sebetulnya Puisinya cerdik. bagi kecerdikan beliau juga bikin syair terakhirnya beliau dalam ya. puisinya kelihatan ini orang cerdas dan orang cerdik. Iya, luar biasa. Bikin Tuhan Ini tuh yang sampai tega. iya, sampai gak tega. Baca gitu aja. Sudahlah dimasuk ke surga aja. Kita baca itu. Oh, baik.